masuk itu yang keluar. Jadi ketika keluarannya jelek, ini lihat kita review dulu apa yang masuk di dalam tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rahayu Farm, channelnya para pengusaha yang ada di Banjarnegara, Jawa Tengah, dan di Indonesia. Pagi hari ini kita akan mereview kandang Sidomulyo Farm yang ada di Banjarnegara. Kita langsung aja ke pemiliknya. Izin Pak, Ya. Bapak siapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo, nama saya. Saya owner dari Sidomulyo Farm. Ini alamatnya di Dusun Sidomulyo, Desa Prigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Gitu. Nama Bapak sama seperti KD. Ya, seperti desanya ben gampang le. Sidomulyo itu kayaknya jadi mulyo ya. Iya, Sidomulyo jadi makmur lah itu. Jadi makmur. Amin. Ini Pak, ini kan dari pemirsa Rahayu Farm itu kita sudah mereview beberapa peternak-peternak yang ada di Banjarnegara. Iya. Pak. Ini kita pengen menggali ilmu dari Bapak yang mohon maaf Pak, ini udah berapa tahun untuk berjalannya ternak? Jadi kandang di Sidomulyo Farm ini sudah berjalan 2 tahun lebih ya, 2 tahun 3 bulan, lebihnya 2 tahun 3 bulan. Jadi awalnya di kandang ini memang saya kan dulu kalau di Sigaluh, rata-rata di Sigaluh itu kebanyakan kan dulu kebun salak Mas ya. Siap, betul. Kebun salak, ya kebun salak. Kemudian seiring berjalannya waktu nih, salak ini kan mulai harganya mulai turun terus. Nah, dan saya ada lahan sedikit, akhirnya karena sudah nggak produktif, harganya nggak naik, malah justru turun terus. Akhirnya kebun salak ini saya babat Mas. Saya babat, kemudian saya tanami buah-buahan, ada duren, ada alpukat dulu. Duren, alpukat, sebagian ada kayu albasia itu. Lah di sela-sela itu kan masih kosong nih, sampai 2 kan tahun. lumayan, Jaraknya kan jauh. Iya. Nah, waktu itu hanya saya semprot aja itu 2 bulan sekali saya semprot rondap obat rumput itu kan. Tapi lama kelamaan kan mubah, maksudnya mubah itu mubadir ya. Rumputnya nggak kepake ya. Saya berpikir ini mau buat apalah ya, saya pikir Bos. Saya berpikir kenapa saya nggak pelihara kambing aja itu. Nah, akhirnya di sela-sela itu saya tanami rumput, ada rumput odot, ada pacong, ada relo karet dan sebagainya. Baru dari situ setelah saya mulai nanam itu saya berpikir, wah ini pelihara domba aja ini kayaknya gitu. Nah, dari situ baru mulailah ini Sidomulyo Farm ini mulai beroperasi. Ini berdiri berarti bulan apa Pak? Berarti dulu saya isi kandang ini di bulan Juni atau Juli 2 tahun yang lalu. 2021. 2 tahun yang lalu. Terus gini Pak, ini selama perjalanan selama 2 tahun lebih Pak, apa sih benefit atau keuntungan dari ternak domba ini? Ya, saya bilang yang namanya beternak itu tidak mudah. Kalau orang bilang beternak gampang itu nonsen. Beternak itu tidak gampang. Makanya kita beternak butuh ilmu. Jangan sekali orang yang karena terburu nafsu lihat channel YouTube terus semangatnya membara langsung siap-siaplah untuk bangkrut. Siap-siaplah untuk bangkrut. Makanya saya bilang beternak itu tidak gampang. Tetapi beternak juga nggak sulit ketika kita sudah tahu ilmunya. Berarti yang pertama itu kita harus ilmu dulu. Jangan hanya lihat channel YouTube terus terbawa nafsu. Wah, kandang sana untung. Rata-rata channel YouTube kan nggak mereview orang-orang yang merintisnya dari awal merintisnya dari awal, terus orang yang sudah jatuh bangun jatuhnya gimana itu enggak. Ini kan rata-rata yang direview kan orang-orang yang sudah sukses saja. Ya ini pemirsa Rahayu Farm. Jadi kita mengambil kontaknya itu enggak cuma dari keuntungan. Memang harus dibuka semuanya, jangan menjerumuskan para peternak-peternak baru. Jadi kita kan kalau seseorang mengawali usaha itu enggak langsung manis dulu Pak. Jadi kami mereview beberapa kandang itu pasti menceritakan, wah
ternyata itu butuh proses Pak. Betul. Nah proses itu yang dialamin nggak cukup 1 tahun, Ya. ini udah 2 tahun juga masih berproses ya Pak. Ya, Terus gini Pak, untuk jenis-jenis domba yang ada di sini, itu kan kalau saya lihat di channel YouTube like, khususnya main-main ke kandang itu kan ada berbagai macam jenis. ya. Lah di kandang ini ada berapa jenis Pak untuk yang dipelihara? Jadi kalau di kandang Sido Mulyo Farm ini saya memang fokus ke breeding ya, breeding, ke breeding, siap. ya breeding. Kita cari peranakannya. Nah, ini di sini ada jenisnya ada ya tiga macam. Tapi sebagian besar ada Texel, kemudian ada Garut itu hanya beberapa ekor, kemudian ada domba lokal tapi sudah kita cari ya crossingan seperti itu. Nah, kalau tadi bertanya susah senangnya apa gitu ya, jadi rebreeding. Sebetulnya konsep breeding itu kan gampang ya, gampang. Bagaimana kita mendapatkan peranakan cempe yang bagus, ya, peranakan cempe yang bagus. Nah, untuk mendapatkan cempe yang bagus ini prosesnya tidak serta-merta langsung jebrol metu cempe yang bagus, tidak. Ya, kita bagaimana kita mendapatkan cempe yang bagus, kemudian syukur-syukur bisa beranak 2. Lah, untuk mendapatkan yang seperti itu prosesnya itu panjang ya. Sekarang cempe yang bagus bisa hidup, bertahan hidup itu sangat ditentukan dengan ketercukupan air susunya. Air susu indukannya. Ya. Nah, untuk mendapatkan air susu indukannya yang bagus, ini harus diawali juga pemilihan indukan yang bagus. Tapi pemilihan indukan yang bagus juga tidak cukup. Yang paling sentral, yang paling pokok adalah bagaimana ketercukupan nutrisi dari indukan itu. Jangan harap ketika kita hanya ngasih makan breeding kok hanya dikasih makan rumput terus indukannya bagus, nonsen, nggak ada itu. Ya, nggak ada. Karena yang namanya rumput itu sebagian besar hanya sumber serat. Nutrisinya ada, cuman nggak mencukupi. Ya, ini kan harus ada tambahan pakan tambahannya. Ya, pakan tambahannya ya tentunya kan mulai dari proses dia bunting untuk mendapatkan cempe yang bagus itu dari mulai proses bunting itu sudah mulai ditambah. Nanti ketika sudah mau mendekati dia lahiran, HPL ya, itu. HPL, pakannya harus ditingkatkan, ketercukupan pakan tambahannya agar proteinnya bisa naik dan susunya juga bagus. Ketika pada saat melahirkan kok susunya belum siap, ya siap-siap saja nih cempenya tidak akan selamat. Ya, saya sering ngalami ya Pak. Kayak gitu. Jadi kecentret terus ya, mati Pak. Mati itu. Nah, kemudian setelah pada saat melahirkan, ini susunya harus sudah siap dulu kan, susunya siap, cempenya bisa nyusu. Nah, kemudian selama masa menyusui ini juga, ini pakan tambahan juga harus ditambahkan. Karena apa? Ya kan ini indukannya ini pakan ini untuk menghidupi dirinya sendiri, indukannya itu, dan juga untuk menghidupi cempenya. Ketika ketercukupan pakannya ini nggak cukup, ya ini nanti yang berakibat adalah di cempenya. Orang bilang katanya domba atau ternak itu tidak akan bisa bohong. Apa yang masuk ke badannya, ya itu yang akan keluar. Betul ya Pak ya. Jadi apa yang masuk itu yang keluar. Jadi ketika keluarannya jelek, ini lihat kita review dulu apa yang masuk di dalam tubuhnya kayak gitu loh. Ini kan pengalaman saya main-main ke kandang itu Pak. Iya. Memang kadang indukan bagus. Terus kok ketika besar itu kok ada yang kecentret. Iya. Terus bobotnya itu tidak seperti seandainya Texel lah rata-rata mungkin 40-50 kilo kan. Iya. Itu paling cuma 30 kilo, berarti kan itu nggak bagus dari segi produktivitas dari domba itu. Nah, ini Bapak di sini ini menggunakan metode makannya itu seperti apa? Seratnya dari rumput, terus bahan tambahnya apa aja, Pak? Jadi gini, kalau saya untuk serat ya, serat itu ya dari rumput lah ya. Rumput ada rumput pacong, ada rumput indigo vera, ada kemudian Guatemala. Kemudian kita tambahkan ramban-rambanan itu, cuman jumlahnya nggak sebanyak rumput ya. Ada telokaret, ada
indigo vera, kemudian ada reside itu ya, gamal, kemudian ada beberapa yang lain. Nah, dari rumput khususnya sebagian kita simpan Mas dengan sistem silase ya. Silase, ya. Itu di dalam itu ada. Banyak Saya drum-drum punya tadi drum saya ya, lihat. kurang lebih punya 50 drum. Ya, 50 drum. Ini fungsinya memang silase, fungsi utamanya adalah untuk cadangan pakan saya. Kalau untuk yang keseharian kita makan dalam bentuk segar ya, rumput fresh, segar, fresh, langsung. ya, fresh. Nah, kemudian untuk pakan tambahannya saya memang ada dua ya, satu pakai konsentrat beli, kemudian yang kedua saya pakai ampas tahu. Kalau untuk yang breeding harian saya pakai indukan yang indukan harian sebelum dia bunting atau bunting di bawah 3 bulan, saya pakai konsentrat yang PK12. Yang PK12. Nanti ketika dia sudah bunting di atas 3 bulan, baru kita tambahkan dengan ampas tahu dan kita tambahkan sedikit konsentrat yang dengan PK16 kayak gitu. Nah, seterusnya sampai dengan indukan ini menyusui. Sampai menyusui. Nanti ketika menyusui kita tambahkan porsinya saja. Nanti setelah 3 bulan ya kan, setelah 3 bulan kita kita sapih. Nah, kita sapih lah, indukannya ini krusial juga ketika masa sapih, kemudian ketika cempe ini kita sapih, ini pakannya juga harus kita perhatikan. Saya dulu pernah beberapa kali kejadian kematian cempe itu malah justru ketika sudah disapih itu. Nah. Bukannya kalau cempe itu, kalau saya lihat-lihat tuh Pak ya, di channel YouTube itu kan masa krusial itu 1 sampai dengan 3 bulan. Iya. Setelah 3 bulan itu kan biasanya cempe itu udah sehat ya. Iya. Ini bapaknya malah di atas 3 bulan itu. Di atas 3 bulan karena itu tadi kita perhatikan pakan tambahannya yang kurang. Pakan tambahannya kurang sehingga pertumbuhan cempenya nggak bagus. Yang tadinya dia nyusu kan pakannya dia makan masih ada tambahan susunya kan. Nah, ketika dia disapih kok tidak kita perhatikan pakan tambahannya, ini nanti satu sisi kan berkurang, yang tadinya dia nyusu sudah enggak kayak gitu loh. Jadi nutrisinya itu berkurang dari susunya, Pak. Betul. Itu kan untuk pakannya berarti dari konsentrat tambahan sama ampas tahu. Itu ampas tahunya itu limbah berarti Pak, limbah. Ya. Limbah dari orang itu, tahu itu. Limbah saya biasa ngambil di sekitar Banjarnegara aja ada, kemudian kadang-kadang ada yang ngantar sampai sini dari Banyumas itu. Oh, dari dalam Banyumas. bentuk sudah dipres gitu. Oh, yang batangan itu Pak berarti Pak. Di dalam kantong kandi itu, cuman dalam bentuk sudah dipres. Itu kering, posisinya kering Pak. Mamel ya. Oh, nyemek lah. Mamel nyemek itu. Itu jenengan beli atau mungkin itu dari rekan keluarga? Saya beli dalam jumlah banyak ya. Saya kalau beli sekali beli kita sekitar 1,5 ton. 1,5 ton. Nanti sampai di sini kita masukkan ke tong. Saya masukkan tong, dicampur dengan konsentrat kering agar dia bisa tahan lama di dalam tong itu. Bukan jangan difermentasi. Pokoknya kalau yang semacam ampas itu jangan sekali-sekali difermentasi, bahaya itu. Oh, bahaya di ternak. Bahaya di ternak. Jangan. Pokoknya itu kalau pakan yang sudah siap makan jangan sekali-sekali difermentasi itu. Ini bahaya. Masukkan tong aja. Masukkan tong, nanti tambahkan konsentrat atau bahan kering biar dia bisa tahan lama. Oh, berarti ditutup itu biar kan nggak cepat basi berarti. Ya, biar nggak cepat basi. Misalnya masukkan ke tong itu masukkan tong, nanti dikasihkan bahan kering itu, konsentrat atau dedak atau bahan kering untuk menyerap sisa-sisa airnya. Jadi dipadatkan di tong itu, tutup rapat itu berbulan-bulan nggak apa-apa. Oh, berarti itu bisa kita beli 1 kali, mungkin cadangan pakan untuk nutrisi. Ya. Sampai 1 bulan 2 bulan masih bisa pakai. Masih bisa, nggak masalah. Asalkan masuk ke tong dalam posisi kedap udara. Ini kan kebanyakan kan kalau ampas tahu itu kan 1 hari aja itu biasanya sudah bau Pak. Ya. Kalau kita taruh
di tempat biasa tuh kan. Ya. Kalau di tong itu kita kalau plastik nggak bisa Pak, plastik itu. Plastik bisa, cuman daya tahannya nggak begitu ini. Paling bagus adalah di Tong. tong, karena kan nanti kalau di tong itu kan bisa kita padatkan sepadat-padatnya biar kedap udara itu. Nah ini Pak, ini untuk pakan sampean itu beli 1,5 atau 1,5 ton lah. Itu untuk kapasitas berapa ekor Pak sekarang yang ada di sini? Sekarang di kandang kurang lebih ada 150-an ekor itu dengan jembe-jembe ya, karena ini baru Idul Adha, sebagian juga saya bongkar kemarin ya. Di Idul Adha kemarin. Ya, tapi itu kan sebagai pakan tambahan aja. Kalau bahan pokoknya saya memang tanam sendiri ya, tanam sendiri rumput-rumputan, ada odot, ada pacong, ada indigo vera, telokaret dan sebagainya. Saya lahan di sawah itu nyewa saya, nyewa bengkok itu ada kurang lebih 7.500 meter. Hampir 1 hektar. Ya, 1.500 meter. Kemudian tanah sendiri di ladang itu ya, di kebun itu ya kurang lebih ada 1 hektaran itu, 1 hektar. Tapi kalau produktivitas rumput di sawah dan di kebun kan beda. Di sawah itu pasti 2 kali lipat produktivitasnya dibanding di kebun. Nah, sekarang ini yang di kebun saya maksimalkan untuk nanam nanam ramban untuk mengurangi konsumsi dari pakan tambahan atau konsentratnya. Berarti yang 1 hektar ini Bapak sekarang ditanemin mungkin kayak gamal, resepil, telokaret itu kan proteinnya sangat tinggi Pak, indigo vera itu kan. Paling banyak saya tanami telokaret ya. Telokaret, yang paling mudah di ladang dengan daya tahan ketika di atasnya ada tanaman lainnya ya. Jadi agak ayom itu istilahnya, istilah Jawanya itu agak ayom. Itu telokaret paling tahan dibanding dengan yang lainnya. Telokaret itu kan kalau setahu saya itu proteinnya bagus Pak. Bagus. Tapi ini kan ada, kalau saya melihara sendiri Pak, waktu di kampung itu kan banyak aja, jangan dikasih telokaret nanti bisa bikin kembung. Nah ini solusinya Bapak kan, ini kadang omongan orang-orang ini kan bisa mempengaruhi kita Pak. Nah selama ini ketika dikasih daun itu telokaret, pernah nggak ngalamin kembung tuh Pak? Nggak ada istilah kembung nggak ada. Sepanjang tahu ilmunya kan. Nah, sebetulnya ilmu pakan itu kan ada 3 ya. Yang pertama, pokoknya 3 ilmu konsep pakan itu harus dipegang terus. 1 ya dicampur, 2 dicacah, 3 dilayukan. Nah, ya apalagi saya ulangi, dicampur, dicacah, dilayukan. Dicampur, dicacah, dilayukan. Dicampurnya artinya apa? Jangan sekali kasih makan, sebaiknya itu jangan hanya satu jenis. Telokaret hanya dikasih telokaret saja, kayak itu. Gamal hanya gamal saja, rumput hanya rumput saja. Jangan. Ya. Kemudian yang kedua itu dicacah. Nah, dicacah kan? Dicacah maksudnya apa? Itu biar hampir semua rumput yang kita kasihkan itu bisa kemakan semuanya. Kalau ataupun ada sisa yang jangan sampai lebih dari 5% lah. Kayak gitu. Jadi bisa efisien betul penggunaan pakan itu. Kemudian yang ketiga dilayukan. Nah, dilayukan ini untuk mengurangi anti nutrisi. Ini anti nutrisi yang ada di pakan itu. Anti nutrisi itu dapat dikatakan racun lah racun ya. Toksik itu Pak. Nah, ketika 3 konsep pakan ini dijalankan, tidak ada istilah ternak itu keracunan atau kembung, nggak ada. Dan tidak ada jenis hijauan yang dilari. Semua daun-daunan, semua tanaman itu bisa dibuat untuk dikasihkan pakan di situ. Ini kan kalau dari orang-orang kampung kan kadang itu resiko ya Pak untuk makan itu, karena mungkin gini, kalau ini kan peternakan modern ini sampan itu nggak cuma dari 1 jenis, ada odot, ada pacong, ada indigo vera, itu kan campur jadi satu. Jadi mungkin tingkat itu racunnya itu akan berkurang ya Pak. Maka bahkan hilang dengan makanan yang lain. Iya, betul. Ini sih buat ilmu saya Pak, karena saya sama peternak ini Pak. Jadi saya juga menyerap ilmu-ilmu yang ada di kandang-kandang. Nah, ini Pak, selama 2,5 tahun ini berarti sudah panen, udah
panen atau beranak itu 3 kali berarti Pak, bener Pak? 3 kali, ya 3 kali. Kebetulan kalau di tempat saya nggak bisa, saya masih ada kesulitan ya, kesulitan ketika di 2 tahun bisa beranak 3 kali. Iya. Nah, ini memang masih agak susah. Jadi 2 tahun lebih baru bisa beranak 3 kali. Karena gini, kan kita indukan itu kan bunting 5 bulan. Iya. 5 bulan. Kemudian menyusui 3 bulan. Nah, Berarti 8 bulan. Nah, 8 bulan. Memang idealnya setelah ini ketika kita hitung hanya masa bunting dan masa menyusui 8 kali 3 pas 24 24 2 tahun ya. Tapi kan begitu ini kita bunting ya, kita kita sape, ini masa kawinnya ini kan belum tentu. Oh, iya. Ada yang satu bulan langsung kawin, ada yang 2 bulan baru kawin, ada yang lebih dari itu, kayak gitu. Memang bisa diakali ketika cempe mulai besar, pejantannya bisa dimasukkan untuk bisa langsung dikawinkan, itu bisa, cuman ya terkadang agak mengganggu pertumbuhan cempenya itu. Iya Pak, ini kan kalau cara teori ya Pak ya, kalau saya dengar kan 2 tahun bisa beranak 3 kali, dan selama saya juga menjalankan ternak juga Pak, ini saya sudah 1 tahun, itu yang anakan pertama ini mau berjalan hamil bunting itu nggak semua bunting Pak. Iya betul. Ada cuman saya ngoloni ada 5 ekor dan 1 pejantan, itu yang bunting 3, yang 2 ini belum bunting. Betul ya, kayak gitu. Ini buat pengalaman pemirsa Rahayu Farm, mungkin secara teori itu dengan 2 tahun bisa beranak 3 bulan. Secara teori juga nih Pak, ini kan lahan yang disampaikan tanam itu berarti hampir 2 hektar. Ya Hampir 2 hektar. Dengan kapasitas 150 ekor, itu mencukupi nggak untuk makanan di sini? Oh cukup. Udah. Sebetulnya kalau produktivitas sama yang di sawah, itu 1 hektar aja cukup sebetulnya. Kalau Kasih yang makan di sawah yang iya, gitu kan produktif. Terus dia di sawah ini kan bisa irigasi ya, bisa irigasi, airnya dekat. Kemudian di atas lahan itu kan nggak ada tanaman kayomi itu peneduh lainnya, jadi kena sinar semuanya itu. Nah, sudah lebih dari cukup sebetulnya kalau 1 hektar untuk sekitar 150-an itu perputaran rumputnya sebetulnya sudah cukup gitu. Ini dirawat nggak sana Pak, ibaratnya sampai pupuk? Iya. Ini saya sewa 2 tahun itu, selama 2 tahun memang baru saya kasih pupuk kandang sekali. Oh, 1 kali ya. Kalau untuk yang pupuk buatan, pupuk kimia itu pokoknya habis ngarit itu nanti kita kasih pupuk buatan. Urea atau Posca? Pakai urea. Gitu. Berarti 1 hektar itu sampean bisa dapat berapa giling Pak? Atau 1 harinya tuh sampean aritin berapa giling tuh Pak? Saya itu berarti dari 150 ekor itu saya ngarit 2 hari sekali Mas. 2 hari sekali. 2 hari sekali itu satu ngarit ya sekitar 45-an giling lah itu. 45 giling. 45 giling itu untuk 2 hari. 2 hari berarti 1 harinya sekitar 25-an lah. 25 giling. 25 giling itu. Berapa sih yang kerja di sini Pak untuk ngarit itu? Kalau yang ngarit 3 orang, ya 3 orang itu memang saya bayar harian ya. Ketika berangkat aja ya? Ya, ketika berangkat aja. Kalau yang dikandangi hanya 1 orang. 1 orang. Oh, berarti itu. Yang 1 hektar ini ketika babat, mungkin yang 3 orang ini diperintah untuk babat 2 hari sekali ya? Ya, 2 hari sekali. Mengurangi kos untuk pengeluaran Pak ya? Ya, 2 hari sekali, setengah hari kan. Setengah hari itu udah dapat 1 pickup itu penuh untuk bisa untuk 2 hari. Itu kan kita kadang kan kalau nggak dipelihara sendiri tuh Pak, kita kos untuk membayar karyawan itu kadang yang lebih besar Pak. Iya. Kan kalau ini kan jadi tahu ngarit 2 kali sehari, 2 hari sekali, berarti kan kos yang kita keluarkan hampir separuh bayaran Pak ya. Ya, separuh bayaran. Jadi memang ketika kita breeding, ini memang butuh modal yang panjang dan banyak. Karena
kita dalam 1 tahun nggak mungkin itu kita dalam 1 tahun kita untung, nggak mungkin. 1 tahun itu pasti negatif, cash flow-nya itu pasti negatif kita 1 tahun. 2 tahun aja bisa jadi masih negatif. Tapi alhamdulillah saya di masih 2 tahun itu sudah mulai positif sih, mulai positif. Nah, selama perjalanan 2 tahun ini kan apa namanya, kita banyak belajar apa namanya, nyari komposisi yang pas agar ternaknya juga bisa bagus, kemudian dari sisi pembiayaannya juga masuk, kita juga masih dapat lebihan itulah ya, untung atau lebihan di situ. Nah, ini memang apa namanya, memerlukan apa ya, memerlukan proses ya, memerlukan proses. Rata-rata peternak di awal itu mungkin sudah mulai belajar, entah itu kursus di peternakan, entah itu baca buku. Tapi terkadang peternak pemula seperti saya waktu awal-awal ini kurang percaya dengan konsep-konsep teori yang ada di buku. Sebetulnya itu kan yang namanya konsep teori itu kan sudah dia ditulis berdasarkan penelitian yang panjang, lama. Tapi kadang-kadang kita nggak percaya, baru percaya ketika kita sudah membuktikan. Contoh misalnya, kalau peternak awal itu misalnya biasanya itu caranya ngirit operasional. Biasanya ngirit operasional, caranya biar ditekan ya, ditekan operasionalnya biar ditekan. Ini kita rumputnya udah punya lah, dene sukete wis duwe. Nah, ini kita pakan tambahannya nggak kita perhatikan. Ya. Memang operasionalnya rendah, operasionalnya jadi bisa kita tekan, tapi nanti di dampaknya adalah di faktor kematian cempenya. Ya. Faktor kematian cempenya tinggi, kemudian banyak cempe yang kuntetan itu yang apa namanya, kecentet atau kerdil lah. Ya, kerdil itu ya, seperti itu. Ini yang saya alami juga, Bang. Nah, seperti itu. Makanya padahal yang namanya peternak, yang meruntuhkan mental peternak itu adalah di faktor kematian. Iya, betul. Ya, bagaimana kita wis ngenteni ngenteni bunting selama 5 bulan, 6 bulan ya. Terus tekan titiwan sini metu cempe sudah kita rawat terus mati. Kalau itu mati berurutan, mati, itu yang akan meruntuhkan mental peternak. Bukan faktor kerugiannya sebetulnya, tapi mentalnya dulu. Makanya kita upayakan agar bagaimana kita menekan kematian cempe ini dengan menambahkan nutrisinya, menambahkan nutrisi sebetulnya tidak harus dengan pakan tambahan ya. Sepanjang kita bisa memberikan banyak hijauan yang nutrisinya tinggi, nambahkan ramban-rambanan yang banyak ya, persentasenya banyak, ini kita bisa ngirit pakan tambahan yang kita beli sebetulnya. Iya. Ramban-ramban ya, jadi sing jelas tidak akan cukup dengan hanya rumput saja. Betul, Pak. Ya. Kalau dia nggak menyusui mungkin cukup. Ya mungkin cukup, tapi ketika sudah menyusui, dia harus mikirkan badannya sendiri dan anaknya, nggak akan cukup. Saya di awal itu faktor kematian cempenya tinggi, Mas. Mungkin juga berarti, Pak? Iya. Sama kayak saya. 20%, saya angka kematian cempe 20%. Oh, banyakan saya berarti, Pak. Saya 60%, Pak. Soalnya saya beranak total itu 29 ekor, Pak. 29 ekor, mati berapa? Yang hidup cuma 14, yang mati 15, Pak. Babon saya mati 3. Nah, itu. Peternak awal biasanya seperti itu, ngirit. Tapi jadi malah ngorot gitu ya. Malah pada tumbang, Pak. Iya, tumbang. Gitu, makanya faktor pakan itu memang sesuatu yang sangat penting. Ya nutrisi jangan. Faktor nutrisi itu. Tadi saya bilang apa yang masuk, ya itu yang akan keluar. Kayak gitu loh. Ini Pak, ini dari 150 ekor, jenengan awal berapa itu ternak? Awal saya di awal itu saya pelihara pelihara indukan itu ada 70 ekor ya. 70 ekor. Ini sudah berjalan 2 tahun, sudah yang sudah 2 kali Idul Adha kan, 2 Idul Adha saya bongkar itu. Berarti keuntungan benefitnya di Idul Adha kemarin 2 kali ini menjalankan ya berarti, Pak?
Ya, ini dua kali sudah saya lepas di Idul Adha, di luar yang apa namanya penjualan kecil lah, ada dua ekor kayak itu. Berarti sebenarnya kalau ini kan sudah 150 ekor, berarti dua kali lipatnya ya Pak ya? Ya, dua kali lipatnya. Kalau ya 2 kali lipatnya. Plus jual yang kemarin. Dua kali ya. Sebenarnya dihitung itu mungkin ya untung ya Pak untuk peternak. Sudah positif lah, cash flow-nya sudah mulai positif. Hanya kan memang ini kan saya nunggu keuntungannya ini nunggu 2 tahun lebih nih Pak. Ini yang pada lagi beranak ini kan lagi beranak. Ini saya lihat tadi juga jumbonya banyak ini Pak. Ya, udah beranak. Mulai beranak. Bagus-bagus juga gitu. Pak. Ya lumayan lah, yang penting selama perjalanan 2 tahun ini memang ya proses sambil belajar tapi larang regane gitu. Mahal. Iya, mahal. Karena tadi rata-rata peternak pemula itu orang percaya dengan teori yang sudah dituliskan, sudah dianjurkan oleh para pakarnya. Jadi evaluasi. Karpe arep ngirit lah. Karpe arep ngirit, tapi padahal jadi ngorot itu. Faktor kematian tinggi, maupun nanti ada indukan mati dan sebagainya. Lombo Pak, ini saya pernah ngalamin lombo itu sampai 3 ekor Pak. Mungkin karena pakan itu, emang dulu itu kan saya pikiran, 1 ekor itu sekitar 1 hari paling 1 kilo. Ya. Ini saya jumlahnya 20 ekor, berarti 20 kilo per hari. Ya. Itu awalnya seperti itu Pak. Iya. Ya itu akibatnya fatal emang, kematian sampai banyak. Terus indukan juga lombo Pak, mungkin nutrisinya kurang. Itu pengalaman dari Rahayu Farm Pak. Nah sekarang sistem saya itu makan tak jor itu Pak. Iya. Tak kasih makan, kalau bapaknya kan pakai ampas tahu. Ya. Saya pakai delay itu Pak, apa namanya yang buat bikin tempe, air delaynya. Air delaynya. Jadi memang perubahannya lumayan Pak. Lumayan ya. Terus kapurannya buat jempenya juga, indukannya besar. Saya pernah ngalamin itu kecil banget kecil, ya. Terus nggak mau nyusuin Pak, dipancalin terus. Mungkin sakit ya kalau itu ya. Ya karena nggak ada susunya itu. Iya, jadi dipancalin terus. Iya, kalau ada cempe mau menyusui kok terus dipancali tendang itu pakai kaki, coba panjang cek itu ada susunya enggak? Tak cek ya keluar Pak. Enggak ada keluar, itu enggak ada susunya gitu loh. Betul, memang nutrisi itu sangat penting. Sangat penting sekali untuk peternak pemula. Ya saya pesan itu ya jangan terburu nafsu lah. Ya persiapkan ilmunya dulu, kemudian persiapan pakannya. Nanti setelah pakannya siap, bikinlah kandang gitu ya, bikin kandang. Kemudian setelah bikin kandang mulai masukkan ternaknya kayak gitu ya. Pokoknya jangan terburu nafsu lah. Ya, mungkin boleh disaranin Pak, ini kan kalau pemula itu kan pengen belajar. Kalau cuma dari YouTube Pak itu, saya juga dulu belajar dari YouTube Pak. Tapi setelah saya mencermati, lebih efektif kita main ke kandang-kandang Pak. Kayak saya main kandang ini Sidomulyo, ke kandangnya Dombanesia, ke kandangnya Gembala Farm. Jadi di situ banyak sekali ilmu. Pas satu itu kita bisa difotokopi Pak ya. Dari sini pakannya ada tambahan ampas tahu ini. Di sana ada di singkong. Coba salah satu kita terapkan, ketika cocok kan kita sudah sambil belajar. Betul. Ya itu seperti itulah. Pokoknya ya bertahap gitu ya. Bertahap, kemudian nggak ada istilahnya beternak itu tanpa ngarit, orang ono Mas. Kalau di video itu banyak ada beternak tanpa ngarit, nggak ada. Cuman bedanya kan gini, ngaritnya di mana? Mau ngarit di sawah langsung kita babat atau ngaritnya di pabrik? Ya kan gitu dah. Ke pabrik bayar. Ya kan bayar. Jadi sama-sama ngarit sebetulnya itu, hanya ngarit di sawah sama ngarit di pabrik. Kalau ngarit pabrik ya siap-siap saja. Uangnya yang jeblok ya Pak. Oke Pak, ini mungkin yang ditanya-tanyakan kan selama berternak 2 tahun setengah, 2 tahun lebih inilah, 2 tahun 3 bulan, apa sih kendala-kendala yang dialami selama 2 tahun setengah ini? Kendala yang dialami dari awal. Dari sisi pakan udah cukup saya. Dari sisi pakan bang pakan di sawah, di ladang, di lahan itu udah cukup. Hanya memang terkendala karena keberagaman pakannya ini yang kurang gitu ya.
Banyak saya rumput banyak, tapi jenis rambannya untuk menambah nutrisi ini memang jumlahnya yang masih kurang. Nah, kemudian di awal itu memang ya tadi peternak pemula itu pengen irit gitu ya, bahkan tambahnya ya diirit-irit lah, diirit-irit agar menekan biaya produksi. Ada pikiran gitu Pak, maksudnya caranya diirit-irit banget. Iya, ya kan peternak awal, peternak pemula kan biasanya Ngurangi kos pengeluaran Pak ya. mengurangi kos kan, ngurangi kos sehingga kita irit-irit. Nah, akibatnya ini memang dicempe faktor kematian cempenya menjadi tinggi ya, sampai 20-25% itu ya, 25%. Ketika kita lahir 10 mati 3 ya, Itu mati masih agak normal, Pak. ya, kadang-kadang mati 2 kayak gitu. Nah, ini yang tadi menyebabkan semangatnya yang jadi akhirnya jadi naik turun kan. Ketika dicempe mati berurutan ini peternak itu pasti akan lama-lama dari sisi semangat, dari sisi mental itu akan Misalnya menghadapi kayak gitu. ya harus pinter-pinter menjaga semangat ya, menjaga akselerasi kita di dalam beternak. Jadi jangan sampai kita beternak itu semangatnya tinggi di awal, tapi ketika nanti kita menghadapi permasalahan terus down, terus terjun bebas, jangan sampai. Ya, jadi kalau mau semangat ya semangat, nggak usah terlalu semangat banget terus nanti pada akhirnya down ketika menghadapi, ya akselerasi lah. Ya kita semangatnya kita jaga, akselerasi maksudnya di dalam semangat kita di dalam beternak itu harus tetap kita jaga. Karena apa? Yang namanya beternak itu kan butuh waktu yang panjang, tidak bisa ujuk-ujuk kita beternak terus langsung sukses itu jarang itu. Makanya butuh waktu panjang lah untuk menjaga semangat dalam waktu yang panjang itu kan ya memang butuh ilmu itu tadi, butuh ilmu ya. Maksudnya ilmu berarti nih. Ada ilmunya harus kita kuasai dulu. Nah, kemudian tadi faktor kematian agak tinggi. Ya, kemudian kita evaluasi lah ya, memang kita evaluasi dalam kurun waktu 2 tahun itu apa sih yang menyebabkan faktor kematiannya agak tinggi kayak gitu. Ya ketemulah di situ. Ya sebetulnya di buku-buku itu sudah ditulis sebetulnya. Cuman kita baru percaya ketika sudah menjalankan. Wis nglakoni sih, jatuh bangun ya gitu kan. Makanya itu baru percaya. Kalau dari sisi penjualan, dari sisi kita menjual hasil ternak, saya kira nggak ada persoalan lah ya. Ini kalau sampai jual itu kemana aja Pak? Atau medsos atau enggak, ya ada yang di medsos, ada teman-teman, kemudian ada yang memang dalam jumlah besar, ada yang sudah siap beli. Saya ada lewat Facebook, kita promosikan lewat Facebook, kemudian juga saya ada channel YouTube juga kan di Sido Mulyo Farm itu ada gitu, kemudian jangan lupa subscribe itu Sido Mulyo. Ini sama kolaborasi ini. Ya, Sido Mulyo Farm itu ada. Kemudian untuk penjualan yang kecil ya ada beberapa yang ini kan yang butuh ya, baik itu peternak pemula, butuh indukan, butuh pejantan, kemudian ada yang butuh akikoh. Terus dalam jumlah besar memang saya gongnya ada pada saat Idul Adha ya. Berarti Idul Adha banyak ini Pak. Banyak. Pejantan hasil breedingan sendiri ini kita tahan, kemudian kita besarkan, kita gemukkan, kita jual di Idul Adha. Kalau Idul Adha kan memang ya panen rayanya peternak di situ. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kemarin Idul Adha kemarin jual berapa ekor ini? Enggak banyak, hanya 30-an lah, 35 ekor. Saya jual di angka 3 juta sampai 4 juta kurang, 3.750.000 lah. Wah, di atas 3 juta. Kira-kira aja 3 juta itu udah 90 hampir 100 juta ya Pak ya? Itu segitu. Wah. Itu bisa. Itu sebenarnya bikin semangat Pak. Ya. Tapi kadang kan bapaknya udah mengalami proses jatuh bangun itu, mengevaluasi terus. Sebetulnya dari sisi ini bisa kita hitung ya, bisa kita hitung.
taruhlah kita jual di pejantan ya, yang kita jual kita misalnya pejantan, kita gemukkan di Idul Adha, kita jual di angka 3 juta. Ya kan, kita jual 3 juta, kita jual 35 ekor aja ya. 35 ekor 105 itu. Nah, 105 juta. Iya. Itu kurang lebih bisa lah untuk nutup operasional dalam 1 tahun itu sudah cukup sebetulnya. Udah cukup ya. Kurang lebihnya segitu kan. Operasional dalam 1 tahun itu kurang lebih Buat saya karyawan. pelihara, iya macam-macam, beli pakan dan sebagainya itu di angka 100 jutaan. 100 jutaan. Itu bisa nutup. Dan kan nggak mungkin kita dalam 1 tahun misalnya dengan 70 ekor indukan ya, Iya. yang ada di kandangnya 70 ekor indukan, 1 tahun mosok cuman hanya keluar 35 cempe kan enggak. Enggak, ya. Kan pasti lebih. Lebih. Ya kan? Ya Juga kalau lebih. dihitung secara beranak 1 aja dan yang 2 lah. Yang 2 kan itu bonus Pak ya. Kalau Ya. dianggap 1 kan udah 70 ekor Ya, sendiri Pak. 10 ekor. Ya kan? Wah. Sebetulnya masih ada pendapat dikatakan itu. Nah, keuntungan dari kita menggemukkan hasil breedingan sendiri, yang jelas kan kita tahu kesehatannya bagaimana, kemudian apa namanya kualitas bibitannya kan juga sudah Ya, bagus, tahu sehingga kita ketika sendiri. kita gemukkan itu ya lebih cepat dibandingkan kita ngambil dari yang lain. Iya nih tadi saya lihat juga dan itu kan posisi habis dikawinkan itu kan kawin Ya. paksa sama dikasih suntikan apa itu ya buat pemacu birahi dari Ya. betina itu Pak. Kalau saya ada 2 atau 3 indukan itu yang memang setengah majir itu ya, majir itu ada yang kita suntik hormon itu, kita suntik hormon. Tadinya kan gemuk banget, ya kita kuruskan dulu. Nanti setelah untuk menguruskan itu nggak usah dikasih konsentrat, kita kasih pakan rumput saja sambil dijemur tiap hari, bahwa agak kurus. Nanti kemudian kita suntik hormon. Nanti setelah kita suntik hormon sekarang misalnya nanti 10 hari kita suntik lagi ya baru kita kawinkan itu. Kalau untuk yang lain-lain ya kita SOP tetapnya kan misalnya kasih obat cacing 3 bulan sekali, kemudian indukan yang baru melahirkan ya jangan lupa pakai disinfektan, pakai obat merah itu ya untuk peser, kemudian jalan lahirnya. Kemudian kita kasih obat cacing juga indukannya setelah melahirkan langsung kita kasih obat Langsung cacing. berarti Pak. Kasih obat cacing kita suntik vitamin ya. Entah itu B kompleks atau vitamin ADE itu yang lebih. Nah, kalau di sini kita kan memang nyetok obat-obatan kita nyetok ya. Yang jelas satu vitamin ya, vitamin itu B kompleks, kemudian vitamin ADE. Di situ ada kita juga nyetok tetes mata ya, tetes mata kadang-kadang ada Yang domba panas yang kan, sakit itu ya. Di samping kalau tetes mata kita gunakan tetes mata yang pabrikan, kadang-kadang kita pakai jeruk Mas, jeruk nipis itu, jeruk nipis. Kita teteskan air jeruknya. Kemudian ada juga obat-obatan, obat antibiotik ya. Antibiotik kita berikan sebagai apa namanya untuk mencegah ya. Mencegah penyakit, ada antibiotik, kemudian ada injektamin itu yang vitamin ADE tadi ya, kemudian ada mineral Mas. Oh, mineral. Mineral. Suntik. Itu untuk keadaan darurat saja. Oh, kayak mau lumpuh tuh Pak. Ya, ketika ada kita teledor kadang-kadang kalau dalam jumlah banyak ada indukan yang kelewat dari pengamatan ya agak kekurangan mineral itu. Suntik. Nah, kita suntik. Itu obatnya apa? Ya, kalsium. Kalsidek. Kemudian untuk pemberian mineral kita pakai garam ya, pakai garam dapur, kemudian ada Rosok itu. garam krosok, kemudian ada yang kita pakai yang sudah mineral yang jadi mineral blok itu ada. Berarti SOP-nya di sini ya hampir sama seperti yang lain Pak. Iya. Cuman tambahannya itu sampean pakannya itu ada 1 ampas tahu nih. Iya. Ampas tahu kan proteinnya sangat tinggi di sini. Pak. Lumayan ya. Ya, apa namanya ya? Secara saya lihat di sini nih cara kandang udah bagus ya Pak. Terus dombonya udah bagus-bagus, cempenya juga udah sehat-sehat ini Pak. Ya kalau bagi saya seorang pemula ini udah istimewa Pak. Iya. Udah istimewa sekali benar. Iya. Apalagi
kurban panen sampai 35 ekor lah. Ya. Anggaplah 70 ekor beras semua, tiap tahun bisa 70 ekor keluarin ya Pak. Ya. Itu keuntungan yang kita dapatkan Pak, sangat Ya. istimewa sebenarnya kalau beternak. Mungkin pemirsa Rahayu Farm ini kan kalau pengen main-main boleh Pak. Kalau Boleh, silakan. peternak-peternak yang pengen berternak lah, mencari ilmu ke kandang-kandang. Kalau mau mampir ke Sidomulyo Farm juga bisa ketemu dengan Pak Widodo. Ya. Nanti kalau seandainya ini ada yang kadang gini Pak bisa minta nomor WA-nya, Oh, boleh, silakan. komen di itu. Ya. Nanti saya kasihkan Pak ya. Boleh, silakan. Kalau enggak nanti disatukan Ya, di diskusi lah. Ya, silakan. Mungkin Silakan. itu dulu Itu. Pak Widodo, terima kasih Mas. sekali Terima atas kasih. ilmunya. Mungkin ada Ya. pesan-pesan untuk peternak muda, Ya. peternak awal. Ya, bagi peternak-peternak di Banjarnegara, di Indonesia pada umumnya, khususnya untuk peternak-peternak pemula, peternak-peternak muda ya, saya berpesan, mari ini para kaum muda ini, mari kita beternak, kita manfaatkan potensi yang ada di bumi kita di Indonesia ini untuk kita bersama-sama menciptakan swasembada daging yang ada di Indonesia. Kuncinya satu ya, harus ulet dan tekun. Nah, Mantap, ulet itu yang harus dan dilakukan. tekun. Jangan sampai stilo-stilo mutung terus putus asa ya, itu memang untuk jadi peternak itu butuh ilmu, kemudian butuh keuletan dan ketekunan ya. Barangkali itu saja Mas. Ya, semoga teman-teman semuanya, para peternak yang ada di Banjarnegara, yang ada di Indonesia bisa sukses bersama. Amin, Ya. amin. Itu ya Mas, terima Ya, kasih. siap, terima kasih untuk Sidomulyo Farm dan ini sebagai ketahanan pangan Indonesia Oh, Pak ya. itu harus betul. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya yang kita ambil, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang di Rahayu Farm. Mungkin gitu aja untuk rekan-rekan semuanya, kita bisa lanjut untuk ke kandang berikutnya dan pengusaha-pengusaha berikutnya. Yuk, Sukses sukses semuanya. selalu.